Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa idza warada 'alal warada wa idza warada 'alal qari'i man fihi fadilatun. Ini dah. Sebelumnya di atas Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza atasha fi halil qiraati fa innahu yustahabbu ayyaqula alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa amma idza atasha fi halil qiraati, ketika sang pembaca Al-Qur'an dalam keadaan bersin. Ya, jika sang qari bersin pada saat membaca Al-Qur'an, maka fa innahu yustahabbu ayyaqula, disunahkan bagi yang membaca Al-Qur'an itu ketika dirinya sedang bersin, disunahkan membaca alhamdulillah. Ini berhenti dulu bacaannya dengan membaca alhamdulillah. Wa kadza law kana fi shalah, juga sama ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan melakukan sholat, kemudian dirinya bersin, maka tetap disunahkan membaca alhamdulillah. Walau atasa ghairuhu wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati. Walau atasa ghairuhu, apabila orang lain bersin, ya, wa huwa yaqra'u fi ghairi sholati wa qala alhamdulillah, ketika apabila orang lain bersin lalu membaca alhamdulillah, yustahabu lil qari'i ayyushammitahu, maka sementara qari, ya, sedang membaca Al-Qur'an di luar sholat, yaqra'u fi ghairi shalah wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah, wa huwa hali utawi qari yaqra'u itu iku mau sapa qari fi ghairi sholati. Ini ketika orang lain bersin kemudian membaca alhamdulillah, sedangkan qari, sang pembaca Al-Qur'an itu ini mendengarkannya pada orang tersebut yang bersin fi ghairi shalah, di luar salat. Maka ya apa yustahabu lil qari'i ayyushammitahu, maka disunnahkan bagi sang qari ayyushammitahu, disunnahkan untuk mendoakan pada orang yang bersin tersebut dengan mengucapkan fayaqulu yarhamukallah, mengucapkan yarhamukallah, mugi-mugi semoga Allah merahmatimu. Walau sami al muadzina qata al qiraata, apabila sang muadzin mendengarkan, ya, walau sami al muadzina qata al qiraata, apabila sang qari mendengarkan orang yang adzan, Allahu akbar, Allahu akbar, sedangkan dirinya sedang membaca Al-Qur'an surah Yasin seumpama, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, kemudian di musalla ada adzan isya seumpama, maka qata al-qiraatah, disunnahkan, ya, memutus bacaan dulu, yakni jeda dulu. Wa ajabahu bi mutatabaatihi fi al-fadil adzani wal iqamah, dan lalu yakni menjawab adzannya sang muadzin, orang yang beradzan, lafaz adzan dijawab dulu, la haula wala quwwata illa billah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka dijawab dulu, sempurnakan dulu, wal iqamati, sampai iqamahnya sang muadzin.
Tsumma ya'udu ila qiraatihi, kemudian kembali pada bacaannya. Wa hadza muttafaqun alaihi inda ashabi. Ini pendapat yang telah disepakati ulama menurut kalangan Imam Syafi'i. Wa amma idza tulibat minhu hajatun fi alil qiraati wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimati. Ketika idza tulibat minhu hajatun, jika ada orang tulibat minhu hajatun, ada orang menyampaikan keperluan pada saat hajat, saat keperluan. Fi halil qiraati, yang mana waktu itu qari sedang membaca Al-Qur'an. Ada orang membaca Al-Qur'an, kemudian ada temannya datang menyampaikan keperluan. Seperti contoh, kuncinya ono nengendi. Maka ya apa sang pembaca Al-Qur'an tersebut? Ya. Wa amkanahu jawabus sa'il bil isyaratil mufhimati. Sang qari tersebut mampu menjawab dengan memakai isyarah yang memahamkan. Ini tidak usah dijawab. Kuncinya ada di mana? Pakai isyarah aja. Isyarah yang menunjukkan kuncinya ada di atas lemari itu umpama. Pakai isyarah. Wa alima annahu la yankasiru qalbuhu. Dan di situ qari juga meyakini bahwa dengan memakai hal isyarah tersebut tidak akan menyebabkan peminta, yakni orang yang menyampaikan keperluannya itu kecewa. Cukup pakai isyarah. Ini tidak kecewa, sudah tahu, yakni hubungan pertemanan sudah biasa. Ketika dirinya baca Al-Qur'an, ketika ada temannya datang minta keperluan, maka cukup pakai isyarah. Wala yasulu lahu syai'un minal adalil unsil ladzi bainahuma wa nahwi, serta membuatnya sakit hati sebab hubungan pertemanan di antara mereka berdua. Fal aula ayyujibahu bil isyarati wa la yaqta'ul qira'ata. Maka yang lebih utama jika begitu, tidak kecewa, tidak menimbulkan sakit hati, dijawab tanpa jawaban lisan, yakni dijawab dengan memakai jawaban isyarah. Pakai isyarah, gitu. Pakai isyarah berarti ada di atas, di atasnya pintu kuncinya. Tidak usah dijawab dengan lisan. Maka lebih utama begitu, pakai isyarah. Apabila di situ tidak, yakni tidak menimbulkan kecewa pada si peminta kunci atau tidak menimbulkan hubungan sakit hati. Ini tidak usah la yaqta'ul qira'ah, tidak usah memutus bacaan apa yang dibaca oleh sang qari Al-Qur'an. Fa in qata'aha jazah, boleh ketika memutuskan, yakni memberhentikan bacaan, dijawab dengan pakai kalimat kuncinya ada di atas pintu, jazah, maka boleh. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki iku fasol. Wa idza warada, lan dalam nalikani tumeka alal qari'i ing atase wong kang maos Al-Qur'an. Wa idza warada, lan nalikani tumeka alal qari'i ing atase wong kang maos Al-Qur'an man sapa wong fihi iku tetap ing dalem man fadilatun utawi keutamaan, keutamaan min ilmin saking ilmu, au salahin utawa kebagusan, au syarafin utawa kemulianan, au sinnin utawa
umuri au sinin utawa umuri ma'asyanatin sertani karaksa ma'asyanatin sertani karaksa au lahu utawa iku kadhe man au utawi lahu iku kadhe man lahu iku kadhe man hurmatun utawi kemulyanan hurmatun utawi kemulyanan biwilayatin kalawan kekuasaan biwilayatin kalawan kekuasaan awiladatin utawa kelahiran awiladatin utawa kelahiran au ghairihi ma utawa liyani wilayah wilad utawa liyani karuni wilayah wilada fala ba'sa maka ora ana bahaya iku maujud fala ba'sa maka ora ana bahaya iku maujud maka ora ana bahaya iku maujud bil qiyami kalawan ngadeg bil qiyami kalawan ngadeg lahu krana man bil qiyami kalawan ngadeg lahu krana man ala sabilih ihtirami ala sabilil ihtirami ing atase dalan mulyakaken ing atase dalan mulyakaken ing atase dalan mulyakaken wal ikrami tegese mulyakaken wal ikrami tegese mulyakaken la lirriyai ora krana pamir la lirriyai ora krana pamir wal i'dzamilan ngagungaken wal i'dzamilan ngagungaken bal balik zalika utawi mengkono qiyam mustahabun iku den sunnahaken bal balik zalika utawi mengkono qiyam ni bil qiyami lahu ala sabilil ihtirami wal ikrami mustahabun iku den sunnahaken ni faslun wa idza warada alal qari'i faslun fasal ini menerangkan wa idza warada alal qari'i jika sang pembaca Al-Qur'an warada man fihi fadilatun didatangi oleh orang fadilatun oleh orang yang memiliki keutamaan seperti contoh min ilmin sebab punya ilmu dirinya didatangin oleh orang mempunyai keutamaan. Kenapa kok punya keutamaan? Karena dirinya orang tersebut sebab punya ilmu au solahin atau didatangi oleh orang soleh ya, orang baik, orang soleh, orang baik. Au syarafin atau dirinya didatangi oleh orang sifatnya mulia. Au sinin atau dirinya didatangi oleh orang yang mana umurnya lebih tua. Umurnya lebih tua. Ma'asyanatin, bukan hanya lebih tua, juga ma'asyanatin serta dirinya orang tersebut yang datang pada kalian itu terjaga dari perkara haram atau terjaga dari perkara syubhat.
Au lahu hurmatun biwilayatin, atau didatangi oleh orang hurmatun biwilayatin. Hurmatun, orang yang dihormati sebab biwilayatin, menjadi sang pemimpin. Wal ikromi, ya. Orang awiladatin, atau orang tersebut yang melahirkan sesuatu, yang membuat pertama, yakni yang mencipta, seumpama yang melahirkan kebaikan, seumpama datangi oleh orang itu, ya. Au ghairihima, atau lain sebagainya, yakni sesamanya. Fala ba'sa bil qiyami, maka kalian itu tidak apa-apa bil qiyami, dengan cara berdiri. Ada orang mulia, ada kayak ini kedatangan orang baik, kedatangan orang yang ya di mata manusia dianggap besar, orang tinggi maksudnya. Maka fala ba'sa bil qiyam, tidak apa-apa berdiri. Ya, tidak duduk, yakni berdiri. Seperti Iyar, ya, kedatangan Habib di rumahnya Iyar, maka Iyar tidak disambut dengan tidur-tiduran, ya, dan tetapi disambut dengan bil qiyami, berdiri, lahu ala sabilil ihtirami wal ikrami. Berdirinya itu, ya, yakni tujuannya memang untuk memuliakan, wal ikrami, ini tujuannya untuk memang memuliakan Habib, memuliakan ulama, memuliakan orang yang lebih tua, memuliakan pada teman yang mana temannya menjaga perilakunya, selalu menjaga dari perkara haram dan perkara syubhat. Jadi ini tujuannya memang untuk memuliakan. Lalir riya, bukan karena tujuan riya, yakni memamerkan perilaku dirinya, bahwasanya dirinya memang baik, tidak. Wal idhami, bukan, dan juga bukan tujuan membanggakan diri. Ini memang tujuannya untuk memuliakan. Karena apa? Karena kebaikan, ya, kemuliaan, ya. Juga ilmu itu memang merupakan fadl, anugerah dari Allah, karunia dari Allah. Makanya hadza min fadli rabbi, kata Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi, ini merupakan anugerah Allah. Ini fadli rabbi, anugerah Tuhanku. Ayo dijaga, liyabluwani. Ini anugerah Tuhanku supaya liyabluwani, mengujiku. Aashkuru am akfur, apakah aku bersyukur oleh Allah, aku diberi karunia, ya, kekayaan seperti ini. Am akfur, apakah aku kekayaan yang diberikan oleh Allah ini dipakai untuk kufur kepada Allah. Ini memuliakan Allah. Karena sungguhnya memuliakan, ya, fadlullah, keutamaan Allah itu termasuk ibadah yang berupa takwa di dalam hati. Kata Allah di Al-Quran, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Ada lagi, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa orang yu'azzim, yang mengagungkan sya'airallah, tanda-tanda kebesaran Allah,
fa innaha min taqwal qulub. Maka disitulah termasuk perbuatan ibadahnya hati, takwa kepada Allah. Seperti ya, menghormati atau merayakan atau memuliakan hari lahir kelahirannya Kanjeng Nabi dirayakan. Karena adanya Kanjeng Nabi itu merupakan anugerah dari Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Adanya Kanjeng Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan fadlun, ya, keutamaan langsung pemberian dari Allah, dan juga di situ ada yang menyebutkan ya rahmat, belas kasihnya Allah pada alam semesta. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan adanya fadl, karunia yang diberikan oleh Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah, falyafrahu, maka bersyukurlah. Maksudnya bersyukur gimana? Huwa khairum mimma yajma'un. Bersyukurnya di situ apa-apa yang kalian punya. Contohnya, punya makanan, maka di situ merayakan kelahiran Kanjeng Nabi dengan makanan buah-buahan. Khairun mimma yajma'un. Disitulah daripada ditumpuk-tumpuk harta, ditumpuk-tumpuk ya, kesehatan tidak dipergunakan untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad seumpama. Itu tidak bermanfaat. Kecuali di situ digunakan untuk ya seperti merayakan atau memperingati Isra Mi'raj, atau di situ seperti waktunya ahli kubur keluarga kula saya tak holkan setiap tahun. Khairum mimma yajma'un. Haul itu kan memperingati, yakni supaya ingat nama yang diholi orang tua. Maka ya ingat pada orang tua. Dan disitulah ada doa-doa dari anaknya yang dihaturkan, yang memang disiapkan, dihadiahkan kepada ayahnya. Disitulah menjadi anak yang birrul walidain. Wa bal dzalika mustahabun. Bahkan berdiri menghormati orang yang mulia, orang yang utama, sebab ilmu, sebab kebaikannya, sebab kemuliaannya, sebab umurnya, juga sebab dirinya memang menjaga hidupnya, perilakunya dari perkara haram, perkara syubhat. Itu disunnahkan. Wa qad sabata lan teman-teman tetap al-qiyamu apa ngadeg. Wa qad sabata lan teman-teman tetap al-qiyamu apa ngadeg lil ikrami krana mulyaaken, lil ikrami krana mulyaaken min fi'lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, saking penggaweane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi lan penggaweane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa fi'li ashabihi lan penggaweane pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Radhiya mugi-mugi ngridoni. Mugi-mugi ngridoni Allahu sapa Gusti Allah anhum saking ashabihi bihadratihi ing ngersani Kanjeng Nabi. Ono bihadratihi ngersani Kanjeng Nabi.
Wa fi li ashabihi lan penggaweani pira-pira sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum bihadratihi ono ngersani Kanjeng Nabi wa bi amrihi lan kalawan perintahi Kanjeng Nabi. Dan kalawan perintahi Kanjeng Nabi wa min fi'lit tabi'ina lan saking penggaweani wa min fi'lit tabi'i. Nah, wa min fi'lit tabi'ina lan saking penggaweani at-tabi'ina pira-pira wong kang manut sahabat. At-tabi'ina pira-pira wong kang manut sahabat. Pira-pira wong kang manut sahabat. Waman lan uwong. Waman lan uwong ba'dahum ing dalem sakwise tabi'in. Ba'dahum ing dalem sakwise tabi'in minal ulama'i saking pira-pira ulama. Minal ulama'i saking pira-pira ulama as-solihina pira-pira kang soleh. As-solihina pira-pira kang soleh. Wa qad sabatal qiyamu lil ikrami. Berdiri dengan tujuan memuliakan itu memang dianjurkan. Berdasarkan fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'li ashabihi dan juga berdasarkan para sahabat, perbuatannya para sahabat, perbuatannya Kanjeng Nabi pun begitu, perbuatannya para sahabat juga begitu. Ini para sahabat pada saat di hadapan beliau, di hadapan Kanjeng Nabi, maka tingkahnya sahabat itu ketika di hadapan Kanjeng Nabi berdiri memuliakan Kanjeng Nabi. Wa bi amrihi serta memang ada perintah. Perintahnya untuk berdiri memuliakan Kanjeng Nabi. Wa min fi'lit tabi'ina wa man ba'dahum. Begitu pula perbuatan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti sahabat, sehingga turun-temurun pada minal ulama is-solihina, ulama-ulama yang soleh setelahnya. Ketika kehadiran orang mulia, kehadiran orang yang utama, maka santri rahmatullah berdiri. Seumpama pakal menghadirkan kiainya rawuh dan menyampaikan pengajian ceramah di Pak. Ketika waktu datang itu berdiri memuliakan ulama. Nah, perilaku berdiri itu merupakan perbuatannya Rasulullah sejak dulu memang begitu. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyami. Sudah dimakna belum? Wa qad jama'tu lan teman-teman ngumpulaken sapa ingsun. Dan teman-teman ngumpulaken sapa ingsun dan teman-teman ngumpulaken sapa ingsun juz'an ing sak juz kitab, juz'an ing sak juz fil qiyami ing dalem masalah ngadeg.
fil qiyami ing dalem ngadeg, ing dalem soal ngadeg, masalah ngadeg. Wa dzakartu lan nutur sapa ingsun fihi ing dalem juz'an nutur al ahadisa ing pira-pira hadis wal asara lan pira-pira hadis sahabat, asari sahabat dan pira-pira hadis sahabat al waridata kang tumeka bistihbabihi kalawan sunnah ngadeg, bistihbabihi kalawan sunnah qiyam, kalawan sunnah ngadeg, wa bin nahyi kalawan nyegah, wa bin nahyi lan kalawan nyegah anhu saking qiyam, wa bin nahyi lan kalawan nyegah anhu saking qiyam, anhu saking qiyam. Wa bayantu lan martelaaken sapa ingsun, lan martelaaken sapa ingsun dha'fad dha'ifi ing apese hadis ad-dha'ifi kang dhaif, dha'fad dha'ifi ing apese hadis ad-dha'ifi kang dhaif, minha saking ahadis, minha saking ahadis wasihhata lan sehate hadis, wasihhata lan sehate hadis as-sahihi kang sahih, as-sahihi kang sahih. Wa qad jama'tu juz'an fil qiyami. Kata musannif, kata sang pengarang kitab ini, wa qad jama'tu juz'an fil qiyami. Saya telah mengumpulkan juz'an satu kitab fil qiyami yang menjelaskan tentang masalah berdiri, menghormati orang mulia, menghormati orang takwa kepada Allah, menghormati pada orang yang menjaga perilakunya dari perkara-perkara haram, perkara-perkara syubhat. Itu musannif telah mengumpulkan yakni telah merangkum satu juz kitab pembahasan mengenai masalah berdiri menghormati, tujuan memuliakan. Wa dzakartu fihi al-ahadits wal asara, di dalamnya saya menyebutkan ahadits wal asar, hadis-hadis dan asar-asar para sahabat, al-waridata bistihbabihi, yang menganjurkan, yakni mensunnahkan berdiri untuk memuliakan. Dan juga aku menyebutkan di situ tentang melarang perbuatan berdiri tersebut. Wa dzakartu fi wa bayyantu dha'fad dha'ifi minha, dan saya juga menjelaskan yakni tentang kualitas hadisnya tersebut, baik dan juga yang dhaif maupun yang sahih maupun yang dhaif. Wal jawabalan, wal jawabalan ing jawaban amma saking masalah, amma saking masalah yutawahamu kang den salah cipta
Yutawahamu kandeng salah cipta minhu sangking ngema annahyu apa larangan. Annahyu apa larangan. Walaisalan hale ora ono fihi iku tetap ing dalam ma yutawahamu. Fihi iku tetap ing dalam ma yutawahamu nahyun apa larangan. Serta musannif itu menjawab jawaban dari hadis yang disalahpahami sebagai dasar larangan. Dilarang berdiri karena untuk memuliakan orang yang mulia. Itu dijawab oleh musannif dalam rangkuman kitabnya. Walaisa fihi nayu, akan tetapi padahal sebenarnya bukan larangan. Ini tetap tidak dilarang. Wa awdahtu lan mertelaaken sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono dha'fud dhaif. Zalika ing mengkono-mengkono dha'fud dhaif kullahu ya sakabiani dzalik. Kullahu ya sakabiani dzalik bihamdillahi ta'ala kalawan muji ing Gusti Allah taala. Bihamdillahi ta'ala kalawan muji ing Gusti Allah taala. Dan juga musannif juga musannif tersebut menjelaskan semua hadis-hadis secara gamblangan, gamblangan bihamdillahi ta'ala dengan memuji kepada Allah. Faman moko utawi wong syakang iku lamun mamang sapa man. Faman moko utawi wong syakka iku lamun mamang sapa man. Mamang fi syai'in ing dalem siwici-wici. Fi syai'in ing dalem siwici-wici min ahadisihi saking pira-pira hadis qiyam. Saking pira-pira hadis qiyam fal yutali' muka becek mutalaah sapa man. Fal yutali muka becek sinau sapa man. Fal yutali muka becek mutalaah sapa man hu ing syai'. Apa kok dianjurkan mutalaah? Yajid muka nemu sapa man. Yajid muka nemu sapa man ma ing apa-apa. Ing apa-apa yazulu. Zala yazulu kang iso ngilangi sapa man. Yazulu kang iso ngilangi sapa man bihi kalawan ma syakkuhu ing mamangi eman. Syakkuhu ing mamangi eman. Ing mamangi eman. In lamun syaa ngersakaken Allahu taala sapa Gusti Allah taala. Kata musannif, faman syakka fi syai'in min ahadisihi, barang siapa yang meragukan kualitas di dalam hadis tersebut, falyutali'hu yajid ma yazulu bihi syakkuhu. Siapa orang yang meragukan kualitas di dalam hadis yang dirangkum oleh musannif, yang dikarang oleh musannif, falyutali'hu, maka hendaklah dia itu telaah dulu, sinau dulu. Yajid ma yazulu bihi syakkuhu insyaallah ta'ala. Insyaallah dia apabila sudah mentelaah apa yang dirangkum, yang dirangkit oleh sang musannif kitabnya, yang menerangkan tentang menghormati dengan cara berdiri, yakni menghormati memuliakan orang yang baik dengan berdiri.
Apabila sudah ditelaah, insya Allah dia akan menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan keraguannya. Faslun, utawi iki iku fasol fi ahkami nafisatin ing dalem pira-pira ing dalem nerangaken pira-pira hukum. Fi ahkamin ing dalem nerangaken pira-pira hukum. Nafisatin kang edi. Nafisatin kang edi. Apa edi? Edi ku indah ya. Edi. Faslun utawi iki iku fasol fi ahkamin ing dalem nerangaken pira-pira hukum. Nafisatin kang edi. Tata'allaku kang hubungan opo ahkam. Tata'allaku kang hubungan opo ahkam. Hubungan bil qiraati kalawan maos Al-Qur'an. Bil qiraati kalawan maos Al-Qur'an fi sholati ing dalem tingkai nglakoni salat. Ubaligu banget akan sapa ingsun. Ubaligu banget akan sapa ingsun fi ikhtisarihi ing dalem ngeringkes ahkam. Ikhtisariha, ha ya. Fi ikhtisariha ing dalem ngeringkes ahkam. Fa innaha maka saktune ahkam masyhuratun iku terkenal. Masyhuratun iku kuncara terkenal fi kutubil fikhi ing dalem pira-pira kitab fikih. Ing dalem pira-pira kitab fikih. Minha iku setengah saking ahkam. Minha iku setengah saking ahkam. Annahu utawi sakduni kelakuan. Annaha utawi sakduni kelakuan tajibu iku wajib. Wajib al-qiraatu apa maus Al-Qur'an fis sholati ing dalem waktu salat al-mafrudati kang den fardhoaken. Fis sholati ing dalem tingkai salat al-mafrudati kang den fardhoaken bi ijma'il ulama'i kalawan sepakati pira-pira ulama. Bi ijma'il ulama'i kalawan sepakati pira-pira ulama. Summa muka kari-kari kala dawuh Malikun sapa Imam Malik. Kala dawuh Malikun sapa Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmadu lan Imam Ahmad wa jamaahirul ulama'i lan jamhuri ulama. Tata ayyanu ing rupane dawuh tata ayyanu qiraatul Fatihah. Tata ayyanu dadi tertentu apa qiraatul Fatihati apa maca surah Fatihah fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Fi kulli rakaatin ing dalam saben-saben rakaat. Wa qala Abu Hanifah wa jama'atun. Wa qala lan dawuh Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa jama'atun lan golongane Imam Abu Hanifah seperti ayil Imam As-Sawri.
La tata'ayyanul Fatihatu abadan. La tata'ayyanu ing rupane dawuh la tata'ayyan. La tata'ayyanu ora dadi tertentu. La tata'ayyanu ora dadi tertentu apa al-Fatihatu apa mau surah Al-Fatihah abadan ing dalem sak lawase. Abadan ing dalam saklawasi. Qalang dawuh sapa Imam Abu Hanifah wa jamaah. Qalang dawuh sapa Imam Abu Hanifah ing rupane dawuh wala tajibu qiraatul Fatihati. Wala tajibu ora wajib. Ora wajib qiraatul Fatihati apa maca surah Al-Fatihah. Apa maca surah Al-Fatihah fir rakaataini ing dalem rong rakaat salat al-ukhrayaini kang akhir karuni. Fir rakaataini ing dalem rakaat loro al-ukhrayaini kang akhir karuni. Wassawabu utawi kang bener. Wassawabu utawi kang bener al awalu iku kaul kang pertama, yakni pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan jamaahirul ulama. Itu yang benar. Faslun fi ahkamin nafisati. Fi ahkamin nafisatin tata'allaku bil qiraati fi sholati. Pasal ini menerangkan fi ahkamin beberapa hukum nafisatin yang penting sekali. Kenapa kok penting? Karena itu merupakan keindahan nafisa. Harus kita tahu. Di sini dibilang nafisa, indah, yakni penting. Jangan sampai ketinggalan hal-hal yang indah. Indah itu adalah melakukan sholat. Nih, pasal ini menerangkan beberapa hukum penting tata'allaku bil qiraati fis sholati yang terkait bacaan Al-Qur'an dalam melakukan sholat. Ubaligu fi ikhtisariha fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqhi. Kata sang musannif pengarang kitab ini, ubaligu fi ikhtisariha, saya akan menyampaikan hukum-hukum tersebut secara ringkas. Ubaligu fi ikhtisariha, saya akan menyampaikan hukum-hukum yang berkaitan dengan berhubungan dengan bacaan Al-Quran dalam sholat dengan ringkas. Akan menyampaikan fa innaha masyhuratun fi kutubil fiqhi, karena penjelasan hukum-hukum tersebut hikmahnya sangat terkenal. Ya. Fi kutubil fiqhi, dalam beberapa kitab fikih. Summa minha annahu tajibu al-qira'atu fi sholatil mafrudati bi jima'il ulama. Di antaranya adalah kewajiban membaca Al-Qur'an. Al-qira'atu fi sholah, kewajiban membaca Al-Qur'an di dalam melakukan sholat. Di sini adalah bi'ijma'il ulama, menurut kesepakatan para ulama. Ketika melakukan sholat gak baca Al-Qur'an, ya bukan sholat. Bukan sholat. Sholat secara istilahi adalah sholat secara bahasa, secara lugah
as-shalah adalah merupakan ad-du'a bi khairin. Berarti di situ bi khairin, baca yakni doa bi khairin dengan baik. Wa istilahi, yang salat secara istilahi, aqwalun wa af'alun. Aqwalun wa af'alun adalah sebuah perkataan, wa af'alun dan sebuah perbuatan. Masa melakukan sholat tidak berkata-kata, tidak bercakap-cakap lisannya, ya. Wa af'alun, masa melakukan sholat tidak menggerakkan. Wong sholat itu af'al, sebuah perbuatan. Ada angkat tangannya, ada turunkan tangan, ada turunkan dengkul. Muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbir. Muhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Dengan memakai cara-cara yang telah ditentukan oleh para ulama fikih sesuai hadis Rasulullah. Ini secara istilahi dalam sholat. Secara logatnya kan doa bi khairin. Makanya di sini tajibu al-qira'atu fi sholat. Hanya saja membacanya itu dalam sholat beda pendapat. Ada yang membaca Al-Quran dalam sholat itu wajib, membaca surah Al-Fatihah. Summa qala Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jamaahirul ulama. Ya. Imam Malik, juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan mayoritas para ulama berpendapat, ya, tata'ayyanu qiraatul Fatihati fi kulli rakaatin. Kata imam-imam tersebut, membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat hukumnya adalah wajib. Seperti halnya sholat isya. Sholat isya berapa rakaat ya? 4 rakaat. Dalam rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat itu menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu dihukumi wajib per rakaatnya membaca surah Al-Fatihah. Ketika sholat ia fokus, tidak kesusu, tidak keburu, ya. Yang fasih baca Fatihahnya, yang khusyuk. Fatihah itu adalah merupakan doa. Kata Rasulullah, Al-Fatihah lima quri'atlah. Ayo bacakan Fatihah apa yang kalian hajat, yang kalian baca. Untuk apa? Seperti bangun rumah. Bangun rumah sebelumnya baca Fatihah. Untuk apa lagi? Untuk doa. Diaturkan kepada siapa? Orang tua. Orang tuanya hidup mati, hidup bagus, dibacakan surah Al-Fatihah. Orang tuanya mati, bagus, dihadiahkan, dikirimkan dengan bacaan Fatihah. Niatnya yang tepat. Saya niat bacaan Fatihah dan haul semuanya sedekah-sedekah yang saya berikan pada semua orang ini diniatkan, dihajatkan untuk ibu dan ayah saya yang telah meninggal. Ini Fatihah itu kata Rasulullah. Ayo sudah. Lebih-lebih dalam sholat, karena isinya Fatihah itu merupakan doa. Mau berangkat bepergian baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, dan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Itu kan sebuah ikrar, sebuah pengakuan, sebuah dirinya memang mengadu, ya. Atau dirinya berinteraksi
bermunajat, berbisik-bisik langsung dengan Gusti Allah lewat dengan bacaan Fatih. Makanya ketika dalam sholat yang khusyuk, betul-betul interaksi, betul-betul seakan-akan menghadap, berkomunikasi, menyampaikan, mengadu dengan Allah. Tidak soal yang lain. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu Engkau ya Allah kami na'budu, menyembah, beribadah. Bukan pada yang lain, beribadah kepadamu ya Allah. Ini kan sebuah apa ya? Pengakuan dirinya. Insya Allah di situ datang kehusyuan di situ. Karena sholat itu yang menghadap kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami nasta'in, minta tolong. Bukan pada selainmu ya Allah. Karena selainmu adalah sudah lemah, gak mampu. Yang mampu Engkau ya Allah. Makanya secara bahasa sholat itu ad-du'a bi khairin. Doa dengan baik. Ayo yang baik doanya ketika waktu sholat, supaya di situ betul-betul khusyuk. Kata Allah di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang yang beriman kepada Allah. Alladzina hum, mereka fi salatihim, dalam keadaan waktu mengerjakan salatnya, khashi'un, khusyuk. Khusyuk ini langsung berinteraksi dengan Allah. Ya, ihsan, langsung bagusnya di hadapan Allah. Apa ihsan kata Rasulullah? Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu berinteraksi, bertemu, melihat dengan Allah, melihat kepada Allah, melihat Allah. Ya kayaknya begitu. Coba praktekkan ketika sholat. Fatihahnya yang khusyuk, betul-betul dicermati arti-arti Fatihah tersebut. Insya Allah di situ datang kekhusyuan, datanglah ihsan yang seperti ihsan yang disampaikan Rasulullah. Anta abudallaha ka'annaka tarahu. Ayo menyembah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Sepertinya susah. Cara yang kedua, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa, lam takun tarahu, tidak bisa melihat Allah waktu ibadah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah melihatmu ibadah. Tidak bisa, gimana melihat langsung kepada Allah, gak bisa. Karena Allah itu tetap mukhalafah li hawadis. Beda dengan perkara yang baru. Apabila susah di situ, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah yang melihatmu bahwa kamu dalam melakukan ibadah. Nih tata'ayyanu qiraatul Fatihati, bahwa membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat hukumnya adalah wajib fi kulli rakaatin. Wa qala Abu Hanifah wa jama'atun la tata'ayyanul Fatihatu abadan. Menurut Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah tidak dihukumi wajib untuk selamanya. Wala tajibu qiraatul Fatihati fir rak'atainil ukhrayaini. Beliau juga berpendapat bahwa membaca surah Al-Fatihah juga tidak diwajibkan fir rak'atainil ukhrayaini,
pada 2 rakaat terakhir. Wassawabu al-awwalu, namun yang pendapat yang benar adalah pendapat al-awwalu, yang pertama. Nah, ini pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, dan juga sekelompok pembesar-besar ulama kalangan Imam Syafi'i. Ini diwajibkan setiap rakaat dalam salat membaca surah Al-Fatihah. Faqad tadhaharat, maka teman-teman tolong-tolongan. Faqad tadhaharat, maka teman-teman tolong-tolongan. Maka teman-teman tolong-tolongan alaihi ing atase awal al-adillatu apa pira-pira dalil. Al-adillatu apa pira-pira dalil minas sunnati saking dalil-dalil hadis. Minas sunnati saking hadis. Wa yakfi, lan cukup min dalika saking mengkono-mengkono adillah. Min dalika saking mengkono-mengkono adillah apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli fil hadis sahih, ing dalam hadis kitab sahih. Fil hadis sahih, ing dalam hadis sahih. Ing rupane hadis la tujzi'u salatun. Fil hadis sahih, ing dalam hadis sahih. Rupane hadis sahih la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil qur'ani. La tujzi'u, ora nyukupi. Ora nyukupi salatun apa salat la yuqra'u kang ora den waca. La yuqra'u kang ora den waca fiha ing dalam salat. Fiha ing dalam salat bi ummil qur'ani apa kalawan surah Al-Fatihah. Ummul Qur'ani apa kalawan Ummul Qur'an. Ummul Qur'an adalah surah Al-Fatihah. Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama. Wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala istihbabi qiraati surati, ing atase sunnah maos surah. Ala istihbabi qiraati surati, ing atase sunnah maca surat. Ing atase sunnah maca surat ba'dal Fatihah, ing dalam sawise surat Al-Fatihah. Fi rak'atai subhi, ing dalam rakaat loroni salat subuh. Fi rak'atai subhi, ing dalam rakaat loroni salat subuh. Ing dalam rakaat loroni salat subuh. Wal ulayaini, lan rakaat awal loroni. Wal ulayaini, lan rakaat awal loroni min baki sholawati. Min baki sholawati, sangking kekareni pira-pira salat. Min baki sholawati, sangking kekareni pira-pira salat. Waktalafu, lan persulayanan sapa ulama. Lan persulayanan sapa ulama. Lan persulayanan sapa ulama fi istihbabiha, ing dalam sunnah maca surat. Istihbabiha, ing dalam sunnah maca surat fi salisati, ing dalam rakaat kang telu.
Warabi'ati lan rakaat kang papat. Warabi'ati lan rakaat kang papat. Niwas sawabu al-awwalu, pendapat yang benar adalah pendapat al-awwal yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, bahwa dalam setiap rakaat sholat itu diwajibkan membaca surah Al-Fatihah. Faqad tadhaharat alaihi al-adillah minas sunnah wa yakfi min dhalik. Ini sesungguhnya dalil-dalil hadis yang menerangkan kewajiban membaca surah Al-Fatihah dalam setiap sholat, setiap rakaat sholat, itu sudah tadhaharat, sudah amat jelas. Sudah amat jelas. Dalil yang menerangkan masalah ini. Wa yakfi min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih. Ya. Wa yakfi min dzalik, tercukupi dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang berupa la tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi ummil qur'ani la tujzi'u salatun, artinya ibadah salatnya tidak dihukumi sah. La yuqra'u fiha bi ummil qur'ani, jika di dalamnya tidak dibacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ini salatnya tidak sah. Dan juga banyak hadis yang menerangkan tentang Fatihah dalam sholat, seperti la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, tidak sah sholatnya bagi orang yang mana sholatnya tidak membaca surah Fatihah. Ini ketika sholat sempurnakan Fatihah. Dan juga seperti di kitab Bulughul Maram. Ya. Kitab Bulughul Maram di situ keterangannya kana Rasulullah. Ya, an Abi Qatadah radhiyallahu, diriwayatkan dari Abi Qatadah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat bersama kami. Fayaqulu fi dhuhri wal asri fi rak'atainil ulayaini. Ya. Di situ Rasulullah dalam waktu sholat duhur, sholat asar, membaca di dua rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, surataini, dan dua surat. Ya. Dua rakaat yang pertama beliau membaca surah Al-Fatihah, surah ini, dan juga membaca dua surah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan, kadangkala beliau itu memperdengarkan bacaannya kepada kami, bacaan ayatnya. Wa yutawwilur raka'atal ula, beliau memperpanjang rakaat pertama. Wa yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil kitab, dan hanya membaca surah Al-Fatihah dalam dua rakaat terakhir. Ini dua rakaat terakhir seperti zuhur ya. Zuhur itu berapa rakaat? 4 rakaat.
Rakaat pertama Rasulullah itu sholatnya agak tawil, agak panjang, memperpanjang rakaat pertama dalam sholat duhur atau sholat asar. Yaqra'u fil ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Rakaat yang nomor 3 dan keempat itu cukup membaca surah Al-Fatihah Rasulullah. Penjelasannya berada di kitab Hadis Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani dulu, ya, itu materi pelajaran kelas 1 sanawi, ya. Ini diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Hanya berbeda pendapat kalangan Imam Abu Hanifah serta golongannya. Wa ajma'u ala istihbabi qiraati surati ba'dal Fatihati fi rak'atay subhi. Wa ajma'u ala istihbabi qiraati surat. Para ulama juga bersepakat atas istihbab, disunnahkannya qiraati surati, membaca surah ba'dal Fatihati, setelah bacaan surat Fatihah. Habis membaca surat Fatihah maka disunnahkan membaca surah. Tentunya surah apa? Ma tayassara minhu. Surah yang mudah untuk dibaca dalam Al-Qur'an. Seperti wal 'asri innal insana lafi khusr. Dan juga surah-surah yang lain. Ini ulama juga sepakat atas disunnahkannya membaca surah setelah bacaan surah Al-Fatihah pada rak'atay subhi, 2 rakaat salat subuh, wal ulayaini min baqi sholawati. Dan 2 rakaat pertama dalam salat fardu yang lain. Sunahkan membaca surah sehabis membaca surah Al-Fatihah, dan juga, ya, 2 rakaat subuh dan juga 2 rakaat pertama di salat-salat yang lain. Waqtalafu fi istihbabiha, ya. Namun mereka berbeda pendapat atas kesunahan membaca surah pada rakaat yang ketiga dan yang warrabi'ati dan yang rakaat yang keempat. Adapun rakaat yang ketiga dan keempat itu berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya gimana? Wali Syafi'i lan iku kadoe Imam Syafi'i. Yang berapa ini? Wali Syafi'i jam 9 ya. Jam 9 selesai. Wali Syafi'i lan iku kadoe Imam Syafi'i rahimah mugi-mugi ngrahmati hu ing Imam Syafi'i Allahu sapa Gusti Allah. Wali Syafi'i lan iku kadoe Imam Syafi'i rahimahullahu taala, mugi-mugi ngrahmati hu ing Imam Syafi'i Allahu sapa Gusti Allah taala. Fiha ing dalem salisa warabi'ah, ing dalem rakaat kang telu, warrabi'ati lan rakaat kang papat. Beda pendapatnya qaulani, utawi pendapat loro. Qaulani utawi pendapat loro. Nyatani al-jadid utawi pendapat kang jadid, kang anyar. Utawi pendapat kang jadid, kang anyar, annaha iku saktuni qiraah fis salisati warrabi'ati, annaha iku saktuni membaca surat di rakaat ketiga dan rakaat keempat, tustahabu iku dan sunnah akan, wal qadimu tustahabu iku dan sunnah akan. Ini pendapat kaul jadid, pendapat yang baru di kalangan pendapatnya Imam Syafi'i yang jadid.
Wal qadimi lan utawi kaul qadim. Ini pendapat yang kedua. Kan ada dua pendapat. Wal qadimi utawi kaul qadim annaha iku sakjane maca surah yang dalam rakaat kang telu lan rakaat kang papat la tustahabu ora den sunnah akan la tustahabu ora den sunnah akan ora den sunnah akan qala dawuh ashabuna sapa Syafi'iyah ashabuna sapa santri Imam Syafi'i yang rupani dawuh wa idza qulna innaha tustahabbu fala khilafa annahu yustahabbu wa idza qulna lan nalikani ngucap sapa kita innaha satuni maca surah fisalisati warrabiati tustahabu iku dan sunat akan apa qiraah surah fisalisati warrabiati iku dan sunat akan apa maca surah fisalisati warrabiati fala khilafa maka ora ana persolayanan iku maujud fala khilafa maka ora ana persolayanan iku maujud. Tinggal sedikit di bawahnya sampai wallahu a'lam. Annahu satuni kelakuan yustahabu iku den sunnah akan annahu satuni kelakuan yustahabu den sunnah akan ayyakuna apa yen to ana apa surah ayyakuna apa yen to ana apa surah aqallah iku luwe titik apa surah aqalla iku luwe titik apa surah minal qiraati saking wacanan fil ulayaini ing dalem rakaat awal karuni fil ulayaini ing dalem rakaat awal karuni qalu ngucap sapa ashabunya yang rupani pengucap wa takunu al-qiraatu fi salisati wa takulunan ono wa takunulan ono al-qiraatu apa wacanan al-qiraatu apa wacanan surah fisalisati ing dalam rakaat kang nomor 3 warabiati lan rakaat kang papat sawaun iku padha uga ya. Ini pendapat kalangan Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai bacaan surah. Disunnahkan di rakaat ketiga dan keempat dalam salat zuhur, asar dan salat isya. Zuhur, asar, isya berapa rakaat? 4 rakaat. Membaca surah di rakaat nomor 3-nya dan nomor 4-nya ini hukumnya beda pendapat. Wali Syafi'i fiha qaulani. Menurut pendapat Imam Syafi'i mengenai bacaan surah di rakaat ketiga atau rakaat keempat itu qaulani ada 2 pendapat. Al-jadid itu pendapat pertama namanya qaul jadid, pendapat jadid. Kenapa kok dibilang jadid? Karena dulu Imam Syafi'i itu qadima Baghdad. Imam Syafi'i dulu datang ke negara Baghdad. Pada tahun berapa? Tahun sanata khamsin wa tis'ina wa mi'atin. Tahun 1900
tahun 195 Hijriah, bukan 1000 ya. Kan tapi 195 Hijriah. Kalau sekarang kan 1000 sudah ya. Dulu waktu Imam Syafi'i datang ke kota Baghdad, Qadimah Baghdad, ya, sanata khamsin wa tis'ina wa mi'atin, waktu tahun 190 khamsin, 95. Kemudian fa'aqama biha, beliau Imam Syafi'i menetap di kota Baghdad. Berapa lamanya? Sanataini, 2 tahun. Wajtama'a alaihi ulama'uha. Sudah tahu Imam Syafi'i ada di negara Baghdad, para ulama di Baghdad, di situ kota di sana berkumpul, datang berkumpul dengan Imam Syafi'i. Waraja'a katsirun minhum, dan juga para ulama-ulama di kota sana di situ, ya, banyak dari mereka itu meninggalkan madhabnya sendiri, madhab lamanya, meninggalkan madhab lamanya. Ini mengikuti ila madhabihi, berpindah mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Terus habis 2 tahun di Baghdad, maka pindah ke kota Makkah. Nah, disitulah namanya qaul qadim. Di sini ada al-jadid, al-qadim. Qaul Imam Syafi'i yang jadid bahwa membaca surah dalam sholat rokaat, di rokaat ketiga dan keempat, itu hukumnya tustahabu, disunnahkan. Menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i. Menurut qaul qadimnya, annaha la tustahabu, membaca surat tersebut di rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunnahkan. Ini qaul jadid itu maqalahu, apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, di Misrah, di kota Mesir. Kalau qaul qadim, apa yang disampaikan Imam Syafi'i di negara Baghdad. Qaul jadid, apa yang disampaikan, yang diputuskan oleh Imam Syafi'i di kota Mesir. Tasnifan, baik di situ berupa karangan rangkuman kitabnya beliau, au iftaan, atau fatwanya Imam Syafi'i, fatwanya beliau di kota Mesir. Namanya qaul jadid. Menurut qaul jadid, mengenai membaca surah di rakaat ketiga dan keempat itu hukumnya sunnah. Kalau menurut qaul qadimnya tidak dihukumi sunnah. Qala ashabuna, kalangan Asy-Syafi'i kalangan Imam Asy-Syafi'i berkata yang berupa wa idza qulna innaha tustahabbu fala khilafah. Jika kita qulna mengatakan apa? Innaha tustahabbu, bahwa membaca surah adalah sunnah, fala khilafah, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, annahu yustahabbu, bahwa surah yang dibaca itu yustahabbu ayyakuna aqalla minal qiraat, berukuran aqalla minal qiraat, berukuran lebih pendek, minal qiraati, dibanding bacaan fil ulayaini, dibanding bacaan surat pada 2 rakaat pertama. Ini dibanding bacaan surat pada 2 rakaat pertama. Ini rakaat ketiga dan keempat itu lebih pendek. Qalu ashabuna, kalangan Imam Syafi'i, takunu, berkata wa takunul al-qira'atu fi salisati war rabi'ati sawa'an. Rakaat ketiga dan keempat dianjurkan membaca surah yang dibaca berukuran
berukuran sama. Ini ketika membaca surah. Ini menurut kalangan Imam Syafi'i, rakaat ketiga dan keempat itu ya bacalah surah dengan berukuran sama. Wahal yutawilu lan ono to den dawaaken, wahal yutawalu lan ono to den dawaaken al ula apa rakaat kang pertama, al ula apa rakaat kang pertama ala saniyati ing atase rakaat kang loro, fiha iku tetep ing dalam jawab hal wajahani utawi wajah loro, wajahani utawi wajah loro, utawi wajah loro, asahu utawi asahi huma wajahani, asahu huma utawi asahi wajahani, utawi asahi wajahani inda jumhuri munggu agung-agungi ulama, inda jumhuri ashabina munggu agung-agungi asy-Syafi'iyah, ulama-ulama kalangan Imam Syafi'i, annahu iku saktuni qiraatil ula, maca surah kang rakaat kang pertama, la yutawil iku ora didhawaaken. Wasani utawi kaul kang nomor loro, wa huwa hale utawi asani as-sahihu iku kaul kang sahih indal muhaqqiqina munggu ulama ahli tahqiq, indal muhaqqiqina munggu ulama ahli tahqiq, annahu iku saktuni apa ya? Yutawilul ula, annahu iku saktuni dawa akan rakaat kang pertama. Annahu iku saktuni ula rakaat kang pertama, yutawalu iku den dawa akan apa ula, yutawalu iku den dawa akan apa ula, wa huwa hali utawi sani, wa huwa hali utawi sani al mukhtaru iku kang den pilih lil hadis sahihi al mukhtaru iku kang den pilih lil hadis krono hadis as-sahihi kang sahih, nyatani hadis sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanang iku ana sapa Rasulullah yutawilu iku dawaaken sapa Rasul, kana iku ana sapa Rasul yutawilu iku dawaaken sapa Rasul fil ula ing dalem rakaat kang kawitan, ing dalem rakaat kang kawitan ma ing perkara la yutawil kang ora dawaaken sapa Rasul, fisaniyati ing dalem ma ing perkara la yutawil kang ora dawaaken sapa Rasul, fisaniyati ing dalem rakaat kang nomor loro, wa faidatuhu utawi faidahi tatwilil ula, dawaaken wacanan surah al ula kang pertama, rakaat kang dawaaken rakaat kang pertama, wa faidatuhu utawi faidahi tatwilil ula, utawi faidahi dawaaken rakaat kang pertama dalam salat, iku ayyudrika
yen to nemu ayo dirika iku yen to nemu sapa al mutaakhiru wong kang akhir. Al mutaakhiru wong kang akhir. Ar-rakaatul ula ing rakaat kang kawitan. Ar-rakaatul ula ing rakaat kang kawitan. Wallahu ta'ala Gusti Allah alam iku tanwi. Ya, kan di sini mengenai bacaan surah dalam rakaat salat, rakaat ketiga dan rakaat keempat dalam salat itu berbeda. Pendapat menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat. Menurut kaul jadidnya membaca surah di rakaat ketiga dan rakaat keempat itu hukumnya kaul jadidnya. Menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i berpendapat annaha la tustahabu. Membaca surah di rakaat ketiga dan keempat itu tidak disunnahkan. Qala ashabuna, kalangan Imam Syafi'i berkata, wa idza qulna inna tustahabu fala khilafah. Jika kita mengatakan hukum membaca surah adalah sunnah, ya, fala khilafah, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara sesama ulama annahu bahwa yustahabu ayyakuna aqalla minal qiraati fil ulayaini, bahwa surah yustahabu, surah yang dibaca disunnahkan berukuran lebih pendek. Aqalla minal qiraati fil ulayaini, lebih pendek dibanding bacaan surah pada dua rakaat pertama. Qalu, ya. Qalu. Kemudian kalangan Imam Syafi'i berkata, wa takunu al qiraatu fi salisati war rabi'ati sawaun. Ya. Sedangkan untuk rakaat yang ketiga dan yang keempat, ya, dianjurkan membaca surah di situ yang dibaca berukuran sama. Sekarang ada pertanyaan, wa hal yutawwalul ula 'ala tsaniyati fiha wajhani? Ya. Wa hal yutawwalul ula 'ala tsaniyah? Pertanyaan ini ya. Wahal yutawwalul ula 'ala tsaniyah. Kemudian apakah yang disunnah? Apakah yang disunnahkan memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama dibanding rakaat yang kedua? Ini apakah disunnahkan memanjangkan bacaan surat di waktu sholat di rakaat pertama apa yang dipanjangkan di rakaat yang kedua? Ini pertanyaannya. Fiha wajhani. Jawabannya ada dua wajah, ada dua jawaban. Asahhuhuma inda jamhuri ashabina annahu la yutawwil. Dalam masalah ini dapat dua pendapat, ya, di kalangan ashabus Syafi'i. Menurut pendapat yang asahhuhuma, pendapat yang al-asah, tidak disunnahkan memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama. Nah, ini menurut pendapat pertama, yakni pendapat qaul asah. Wasani wa huwa shahih indal muhaqqiqin. Ini pendapat yang kedua di kalangan Imam Syafi'i mengenai memanjangkan bacaan surah di rakaat yang pertama. Wa huwa as-shahihu indal muhaqqiqin annahu yutawwil, bahwa disunnahkan memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama, disunahkan memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama dalam bacaan panjang.
Ya. Wahwal ini menurut pendapat muhakkikin. Pendapat yang kedua ini dianggap sahih oleh ulama muhakkikin. Memanjangkan surat pada rakaat yang pertama hukumnya sunnah. Wahwal mukhtar, ini yang dipilih. Yang dipilih oleh para ulama berdasarkan hadis sahihnya bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fil tsaniyah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama. Yutawwilu fil ula, memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama. Ma la yutawwilu fil tsaniyah, tidak seperti panjangnya bacaan surah pada rakaat yang kedua. Ini lebih panjang yang rakaat yang pertama. Wa faidatuhu, kenapa? Apa hikmahnya? Faedahnya apa? Kok rakaat yang pertama dipanjangkan? Seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama. Hikmahnya apa? Hikmahnya fa faidatuhu ayudrikal mutaakhirur rakaatal ula. Hikmahnya memanjangkan bacaan surah pada rakaat yang pertama adalah supaya, yakni agar orang yang terlambat datang itu dapat menjumpai rakaat pertama imam. Ada orang makmum, ya sudah iqamah, muadzin, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, masih santuy-santuy, gak langsung berangkat, sehingga menjadikan telat berjemaah. Nah, di situ hikmahnya supaya di situ menututi, jadi masih mengikuti pada menjumpai pada rakaat yang pertama yang telat itu. Nah, itu hikmahnya. Insyaallah, ya. Insyaallah apa yang dikerjakan Rasulullah, salatnya Rasulullah, yakni memanjangkan rakaat, memanjangkan bacaan surah di rakaat yang pertama. Ketika menjadi imam, posisinya ketika rakaat pertama itu dipanjangkan. Sehingga ya, yang datang lambat itu, yang terlambat datang itu dapat menjumpai pada rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama imam. Yang antri-antri di kamar mandi, ya, yang wudhu, yang kumur, yang begini begitu, toiletnya sedikit atau sempit atau tidak begitu, sedangkan jemaahnya banyak. Nah, maka sang imam tersebut, oh iya, mau Rasulullah salatnya rakaat pertama yang agak panjang, baca surah Al-Kahfi satu surah, Bismillahirrahmanirrahim, salatnya salat Isya waktu malam Jumat. Iya, jemaahnya banyak di masjid, banyak, sehingga 1.000 lebih, sedangkan toiletnya satu, ekran wudhunya cuma 2. Ya, imamnya pinter, langsung rakaat pertama surah Al-Kahfi sampai ke ayat falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Sudah sempurna semuanya. Makmumnya menjumpai rakaat pertama semuanya. Alhamdulillah. Nah, begitu hikmahnya, begitu. Ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Sebenarnya beda pendapat. Ya. Menurut Imam Syafi'i tetap diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat. Ada lagi menurut Imam Malik, ya. Imam Malik itu ketika sholatnya sirri,
seperti sirri. Apa sholat sirri itu? Sholat yang tidak dikeraskan. Contohnya seperti sholat apa? Bacaannya tidak keras. Sholat apa? Duhur asar. Maka itu diwajibkan membaca surah Fatihah. Imam Malik. Ya. Kalau sholatnya jahar, sholat apaan? Maghrib, isya, subuh. Nah itu tidak diwajibkan kalau menurut Imam Malik. Ya. Karena yang membaca adalah sang imam, membaca jahar. Sedangkan makmum gimana yang dikerjakan? Cukup mendengarkan yang berlandasan pada dalil ayat surat Al-A'raf dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kan begitu. Ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u, maka dengarkanlah aja ojo tolenan, wa ansitu lan cermati betul, la'allakum turhamun, mugi-mugi sira kabeh dapat rahmatnya Allah. Ini landasannya Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah itu ya tidak wajib membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Landasannya apa? Juga punya landasan. Landasannya langsung ayat Al-Quran yang berupa ayat di surah Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah apa-apa yang mudah dibaca di dalam Al-Qur'an. Tidak harus surah Al-Fatihah. Ini pendapatnya Imam Malik. Makanya tidak mewajibkan dalam sholat surah Al-Fatihah. Juga hadisnya idza qumtu fakabbir tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Ini landasannya, dasarnya, dalilnya Imam Abu Hanifah. Ketika hendak sholat, maka fakabbir, maka bertakbirah, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian membaca apa yang mudah dibaca dalam Al-Qur'an. Ini semuanya imam di situ beda pendapat. Cuma yang paling benar, yang sangat kuat, yang banyak diikuti adalah pendapatnya Imam Syafi'i, bahwa di situ hadisnya seperti la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Juga hadisnya la tujzi'u sholatun, sholatnya tidak dianggap sah, ibadah sholatnya tidak dianggap sah, la yukra'u fiha bi umil kitab, bi umil Quran, apabila di situ dalam sholatnya tidak membaca surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Ini faedahnya di situ memanjangkan rakaat yang pertama supaya apa? Supaya para makmum yang terlambat itu dapat menjumpai, dapat mengikuti rakaat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ilmu yang kita pelajari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, baik dalam agama kita, dunia kita, sampai ke akhirat kita. Bermanfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Penting sekali dalam urusan sholat, sangat penting. Ayo perintah temannya yang lupa atau yang malas melakukan sholat, perintah, diajak, dipaksa. Lebih-lebih keluarga, adik, kakak malas sholat, tidur, ayo dibangunin. Kata Allah di surah Toha
wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Wa'mur, perintahlah, ahlaka, keluargamu, bis-sholati, perintah melakukan salat, wastabir 'alaiha, dan amat sabar dalam melaksanakan salat. Ini perintah Allah. Memang diperintahkan keluarganya, temannya, semuanya, perintah salat. Sampaikan. Ketika tahu caranya begini begitu, sampaikan. Itu ilmu yang bermanfaat, mengalir nanti, dan bermanfaat pada dirinya sampai hingga ke akhirat. Ya. Wastabir 'alaiha, amat sabar ketika mendirikan sholat itu. Meskipun gimana, meskipun ngantuk ya bangun. Semalas apapun, meskipun sesakit apapun, sakitnya gak bisa bergerak, tetap diwajibkan sholat. Oh, sakitnya ringan, maka sholatnya ya semampunya. Cara-caranya bisa kita pelajari di kajian-kajian di pesantren-pesantren lah. Cara sholat duduk gimana, cara sholat tidur gimana, ayo praktekkan, ayo dipakai. Saking tidak boleh tidak sholat itu ditinggal. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kepadamu pemberian-pemberianmu berupa rezeki dan lain berbagai. Tapi nahnu narzuq, kami yang memberi rezeki. Kami yang memberi rezeki. Jangan sibuk sehingga terlalai dengan urusan dunia kehidupan, sehingga meninggalkan sholat. Jangan sampai. Namun meskipun begitu, kalau kata Allah, kalau saya tidak memberikan, ya, maka ya tidak bisa, kamu gak mampu. Kemampuan adalah milikku, kata Allah. Nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki. Wal aqibatu littaqwa, akibat baik, pahala di situ nanti di akhirat bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad